Ada tempat bagus nih. Di FYP, foto dulu Update status dulu, biar teman-teman pada tahu. Oke, bikin story dulu di Instagram. Captionnya lagi di FYP ABS. FYP. Standby. Ayo Ustadz, mulai Ustadz. Hah? Udah mulai? Wah, bentar. Ini saya mau posting dulu di Instagram ini. Saya lagi di studio FYP ABS. Oke, bentar dikit lagi ya. Posting. Sip. Oke. Maaf sekali sahabat Kurmasi, tadi habis seru sekali. Tadi saya habis posting status dulu karena saya lagi di studio ABS FYP. Maaf banget, kita langsung mulai aja FYP hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi FYP menjumpai Anda sahabat Kurmasi. Di episode kali ini FYP akan mengulas topik yang tidak asing lagi bagi generasi milenial maupun generasi Z. Fear of missing out alias disingkat dengan FOMO. Apa itu? Selengkapnya ini dia FYP for your psychology. Ya, di era yang serba digital ini tentunya kita dengan mudah mengakses berbagai informasi. Fear of missing out atau FOMO bisa diartikan sebagai perasaan takut ketinggalan tren, updatean ataupun aktivitas-aktivitas tertentu. Apakah Anda sahabat Kurmasi sudah terjangkit virus FOMO? Kalau sudah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang FOMO, Fear of Missing Out, kita sudah akan menghadirkan narasumber seorang psikolog dari Biro Psikologi ABS. Beliau adalah Ustazah Habibah Bahrun, MC Psikolog. Mari kita sambut India. Monggo Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah, hari ini kelihatan cerah sekali antum Ustaz. Baik Ustaz, tadi sedikit saya menyinggung terkait dengan FOMO, Fear of Missing Out atau takut ketinggalan tren gitu ya. Ini sudah akhir-akhir ini kayaknya semakin muncul lagi ya tren-tren FOMO ini di kalangan baik itu remaja atau bahkan dewasa juga mengalami yang namanya FOMO. Lantas sebenarnya mungkin ini sahabat Kurmasi juga pengen penasaran, FOMO itu emang sudah ada dari dulu atau emang baru sekarang di serba digital ini? Kemudian kalau iya dari dulu itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Ya silakan Us. Oke, ya Bismillah. Ya, sahabat Kurmasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya tadi ya menarik sekali terkait dengan isu terkait dengan FOMO gitu ya. Memang ini viral di kalangan anak muda ya, bukan pemuda aja sih sekarang ya. Ya ini sampai usia dewasa pun sudah banyak mengenal itu. Nah tadi sebagaimana tadi ya sudah sedikit disinggung dari saya mendengar ya. FOMO adalah ya itu singkatan dari fear of missing out ya, atau bisa dipahami itu maknanya adalah orang tuh khawatir ya, seseorang yang khawatir atau cemas ketinggalan sesuatu informasi baru atau barang terbaru ya, updatean terbaru gitu ya, khawatiran dan kecemasan itu yang muncul. Nah, ini sebenarnya ternyata sudah sejak lama sebenarnya ya? Ini dikenal. Tapi saya baru tahu sekarang ini, Us. Iya. Sejak kapan itu kalau FOMO kalau boleh tahu? 1996 itu sudah mulai. 1996. Iya, itu sudah mulai dikenalkan sebenarnya. Berarti sebenarnya udah lama ya. Sejak saya baru lahir itu udah ada. Betul ya, ya. Iya. Itu gimana itu Us dulunya? Itu dulu itu dikeluarkan oleh seorang
peneliti di strategi pemasaran malah ini Ustaz ya masuknya ke sebenarnya. situ. Yang dia itu membuat tulisan ya, sebuah tulisan terkait dengan itu fear of missing out gitu ya. ya. Itu. Nah, di situ gambarkan bagaimana justru sebenarnya banyak digunakan oleh yaitu untuk mensukseskan ya strategi gitu ya, pemasaran sebenarnya, produk iya. ya. Oh, Jadi oke. memainkan apa namanya ya faktor psikis gitu ya dari konsumen sebenarnya malah ya menariknya di situ. Jadi iya. memang dicari gitu ya apa faktor psikologis konsumen yang memang agar tertarik gitu ya. kayak gitu. Oh, berarti 1996 ya dari situ. Dikembangkan sampai tahun 2004 itu juga kemudian dihasilkan satu tulisan terbaru gitu ya terkait dengan itu. Ya sampai ke sini sudah terbentuk ya itu ya budaya itu gitu atau ya isu itu sudah dirasakan oleh banyak kalangan muda gitu terutama. Iya, tapi itu kalau dulu ya. Iya. Kalau zaman sekarang kayaknya udah beralih ya FOMO-nya ya. Jadi lebih ke kita itu takut dicap ketinggalan zaman. Iya nggak sih Us? Iya, lebih ketinggalan zaman, tinggal informasi terbaru supaya merasa tidak kudet gitu ya, tidak kurang supaya nggak kurang update gitu kan, khawatir gitu. Memang ini sangat dekat dengan sebenarnya kalau di psikologi itu ada variabel namanya cemas gitu ya, kecemasan okay. gitu, itu sangat berkaitan dengan muncul dari itu. Nah ternyata tadi ya FOMO itu udah lama muncul dari tahun 1996 ya, usia dari strategi pemasaran. Tetapi ternyata seiring berkembangnya zaman gitu ya, FOMO ini muncul sebagai aktivitas kita biar tidak ketinggalan sesuatu gitu ya, tren-tren baru gitu ya. Apa-apa di posting, apa-apa di update di status gitu ya, agar orang-orang tahu ini kita lagi mengejar ini gitu ya. Nah itu sebenarnya baik atau enggak sih Us? Ya. Kalau misalnya baik atau enggak, penyebabnya apa gitu ya? Penyebab dari FOMO itu gitu. Iya, faktor penyebabnya ya. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara penyebab itu ada beberapa ya Sat ya. Yang pertama dari internal ya, faktor internalnya seseorang itu. Kecemasan itu bisa muncul pertama dari cara memandang ya. Jadi bagaimana pola berpikir terkait dengan apa yang dia punya dan apa yang dia lihat gitu ya. Gitu. Ketika yang bagaimana standar dia menilai gitu. Ketika dia melihat misalkan makanya tadi ketika dia lihat di media sosial ada yang lagi tren ini gitu ya, khawatir tuh tidak muncul itu cemas gitu ya. Cemas, tidak khawatir tidak bisa update gitu kan, ketinggalan dari banyak teman-temannya, akhirnya melakukan hal yang sama atau kemudian mengejar informasi-informasi terbaru itu supaya kemudian bisa bahkan bukan hanya itu ya Zat ya, sampai membeli barangnya atau punya barangnya sampai gitu, ketindakan gitu ya, membeli barangnya gitu ya, sampai kemudian nggak mau ketinggalan, harus pernah beli gitu, harus pernah beli merek ini gitu, harus pernah beli barang yang ini gitu supaya bisa nyamai gitu, menyamakan. Berarti ini muncul dari cara pandang juga cara ya, pandang memang keren, ini tuh ketika sudah standar itu gitu kan. Kalau kita bisa kayak gitu keren gitu ya, mereka cara pandangnya kayak gitu. Itu faktor internalnya. Ada lagi. Nah, kalau dari eksternal ini yang sebenarnya memang hari ini banyak ini ya, memunculkan stimulasi orang untuk muncul kecemasan, mulai muncul kekhawatiran gitu ya tentang dirinya tidak bisa mengikuti zaman gitu ya. Itu ya di media sosial. Kita lihat sekarang itu kan memang orang cenderung akan menampakkan hal-hal yang positif dari dirinya itu di medsos gitu ya. Kemudian memang kalau saya lihat ya, kalau memang ini dimainkan oleh tadi ya untuk membuat orang itu tertarik untuk punya, tertarik untuk beli dan dimainkan oleh misalnya orang menjual gitu ya, itu cocok sekali gitu ya. Karena apa? Karena dengan itulah gitu orang itu tertarik. pengen punya, pengen beli, akhirnya dia akan berusaha untuk bisa dapat itu gitu. Jadi faktor eksternal, stimulus yang ada di media sosial ya, di banyak medsos itu memang sekarang
menjadi trigger ya, trigger menjadikan orang itu muncul kecemasan itu tadi, FOMO. Oke, itu sebenarnya positif-positif aja ya, karena memang dasarnya dari awal itu dari strategi pemasaran gitu ya. Tetapi kan kesini kayak misalnya tadi si temennya beli sesuatu di posting, kemudian dia ikut tanpa melihat dia itu sebenarnya mampu atau enggak gitu, yang enggak baik malah ya. Oke, kalau misalnya saya melihat nih teman saya, dia kok sukses ya, sering ngisi-ngisi acara di suatu tempat, kan bikin postingan-postingan. Kemudian saya jadi ikut-ikutan kayak gitu juga bagus. Itu dampak saya ikutan FOMO juga atau enggak? Ada bagian yang memang itu terpengaruh oleh tadi kecemasan, kekhawatiran untuk tidak menyamai gitu ya. Tapi memang sekarang yang lebih digandrungi ya mengarah ke FOMO-nya itu supaya update gitu, memang bisa punya satu hal yang sama dengan banyak yang lain orang, ya. iya, gitu. Oke. Tapi ya salah satu efek atau dampak positif ya dari kecemasan untuk tidak bisa menyamai orang itu sebetulnya tadi ya, ketika dia itu berlomba-lomba untuk dapat satu prestasi yang sama dengan temennya, itu sisi positifnya dari kecemasan yang ketika dia melihat orang mencapai satu prestasi. Tapi memang sekarang justru mengarah ke arah yang mana yang kita lihat lebih banyak, memang ke arah yang ini yang bagaimana konsumtif gitu, ketika melihat orang punya apa atau tahu apa, itu pokoknya khawatir kalau tidak bisa menyamai gitu. Yang banyak digandrungi yang ke sini nih ya, memang ada sisi positif negatif ya. Nah, ini yang mana yang lebih kuat nih, tergantung pilihan ya. Iya, betul. Nah, menarik ini berarti harusnya kita bisa melihat ya orang yang sebenarnya dia itu sudah mulai terjangkit FOMO. Itu gejalanya seperti apa, kita bisa melihatnya. Saya siapa tahu saya udah termasuk dari orang-orang tersebut ya, yang ternyata mengarah ke negatif, kan bahaya. Itu gejalanya seperti apa, Us? Iya, pertama dari kondisi psikisnya dulu ya, Zat ya. Kalau dari kondisi psikis tuh kita akan bisa lihat, karena ini sangat dekat dengan kecemasan, bahkan di kondisi terparahnya gitu ya, dia akan ada stresor ya, menumpuk, jadi bisa depresif gitu kalau memang tidak bisa mengelola ya, Zat ya. Gitu. Nah, itu kalau kondisi gejala yang muncul itu memang gejala-gejala orang ada kecemasan gitu ya. Bisa tidur tidak tenang, pola makan terganggu, pola tidurnya juga terganggu gitu ya. Lalu kemudian bahkan mungkin secara emosi dia tidak bisa mengontrol gitu ya, karena kekhawatiran, kecemasan yang muncul. Apalagi ketika tadi ya tidak terbendung atau tidak disikapi dengan baik kayak gitu, atau tidak mencari solusi yang pas gitu, mengarah kepada tadi tingkat depresif kayak gitu, yang memang akan justru membahayakan gitu kan. Itu dari sisi psikis ya, maksudnya gejala-gejala yang bisa muncul gitu, gejala-gejala orang cemas dan depresif gitu, itu akan bisa terjadi gitu pada kondisi yang terparah gitu. Oke, saya udah terganggu atau belum? Gitu. Tapi dari sisi belum ya. Insya Allah belum. Ini psikologis. Kalau dari yang sisi apa lagi? Perilaku itu bisa kelihatan tuh gitu. Kalau ini yang lebih terlihat terlihat itu ketika dia itu mungkin ya selalu tidak bisa berhenti untuk mengejar informasi di medsos. Contoh, berarti ketergantungan handphone juga ya? Handphone dan itu dalam rangka tadi skor media dan sebagainya untuk mengejar update terkini. Itu sebenarnya satu gejala awal gitu ya, gitu. Karena ya tadi ketakutan tidak dapat informasi terbaru sih gitu kan. Dia terus mengejar. Gitu. Tapi sih kalau misalnya yang kita mampu ya, kita dari tergolong orang-orang yang mampu sih nggak masalah ya sepertinya ya. Kalau misalnya orang yang dia menuntut harus punya gitu, tapi kondisi ekonomi misalnya kurang mampu, kan bingung. Apalagi misalnya remaja sekarang, anak-anak kan udah pada pegang HP. Nanti lihat status orang temennya, ini beli ini, minta, repot juga ya Wis ya. Nah, ngomongin tentang itu, kita akan membahas tentang dampaknya, Us. Nah, dampak adanya FOMO ini, ikut-ikutan kayak gini. Sebenarnya dampak yang positif dulu deh. Kita bahas yang positif dulu. Ada dong tentunya ya, Us ya. Ya, ada sisi yang bisa diambil ke positifnya ya? Gitu ya. Ada ya. Apa Us kira-kira positifnya apa dari FOMO tadi, ini? Ketika ada kecemasan gitu ya, karena dia
ingin mengetahui apa atau ingin mengejar informasi terbaru gitu ya, ketika dia itu arahkan ke arah yang positif, dia tahu informasi itu lalu bagaimana menyikapinya gitu kan, akhirnya dia bisa membangun interaksi sosial tuh baik gitu sama temennya gitu atau sama lingkungannya. Dia bisa, ini juga salah satu pendorong kenapa orang terjangkit FOMO tuh, supaya dia bisa membangun hubungan sosial gitu, interaksi sosial dengan temannya tuh baik sebenarnya gitu. Nah, ketika ini dilakukan sesuai dengan kadarnya, itu jadi sebetulnya ada positifnya gitu. Ketika dia tahu informasi, dia tahu updatean gitu ya, itu kan dia tahu menyikapi bagaimana mengkomunikasikan ke temannya seperti apa, ketika interaksi dengan temannya bagaimana dia tahu gitu. Itu ada sisi positifnya ya. Tapi ketika ini di justru sikapinya keliru gitu, atau bukan keliru ya, tapi belum tepat dalam bertindak gitu ya, akhirnya tergandrungi atau sangat menginginkan untuk bisa mengejar untuk pengen punya apapun yang sesuai dengan tren temennya gitu, sampai akhirnya pokoknya berusaha untuk harus ada kayak gitu kan, harus ada dalam berbagai kondisi kayak gitu kan, informasi harus update, akhirnya dia tadi bisa sampai kecanduan gadget gitu kan, untuk dia scroll media terus gitu kan. Justru itu malah interaksinya jadi berkurang gitu ya. Jadi berjarak justru dengan temannya, dengan keluarganya dia jadi berjarak, punya jarak secara sosial gitu ya. Lalu yang kedua, tadi dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan gitu kan. Jadi sebenarnya ketika itu adalah kebutuhan kan ya nggak apa-apa dipenuhi gitu. Maksudnya memang harus gitu ya, memang perlu gitu. Tapi ketika itu hanya untuk mengejar tren gitu ya, dia harus mengeluarkan sumber daya dia dengan sangat besar, bahkan mungkin memaksakan gitu ya, dalam kondisi tadi nggak ada atau nggak punya gitu ya, terus kemudian harus memaksa gitu ya. Itu yang nggak bagus. Ya ini contoh-contoh nyata aja ya. Nyata banget sih itu yang kayak gitu. Banyak orang mengejar gaya hidup untuk bisa sama dengan standar orang lain kayak gitu ya. Kan ya, ada dia harus misalnya mungkin malah banyak yang mungkin terjebak di pinjaman online gitu kan. Itu untuk tadi terjebak dalam ini FOMO ini gitu. Itu ya, jangan-jangan pinjol-pinjol itu berserakan gitu ya, jangan-jangan gara-gara itu juga ya, ngejar gaya hidup ya, pengen kayak yang lain gitu ya, tapi ternyata nggak punya, ujung-ujungnya pinjol. Aduh, bahaya sahabat. Jangan sampai. Dan ketika pun dia sedang mungkin juga punya berkelapangan gitu ya, banyak dananya sudah ada gitu. Nah, lebih baik ketika justru dia tadi tidak terjebak dalam FOMO ini, dia bisa kontrol gitu kan, kontrol dirinya yang muncul gitu ketika dia punya sesuatu itu ya, karena dia sudah mempertimbangkannya gitu kan. Gitu. Benar, harus ada kontrol dirinya juga ya Uci. Oke, tadi dampak positifnya udah, dampak negatifnya udah. Ternyata ya segala sesuatu ada positif negatifnya ya Uci. Tergantung diri kita ya. Memilihnya mengarahkan kemana nih gitu ya. Begitu. Dan kemudian ini kita kan sebagai seorang muslim, tentunya menyikapi bagaimana sih, ada nggak sih bagaimana cara kita seorang muslim untuk menyikapi fenomena FOMO ini kan di era digital yang memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu ya, dan kadang mau nggak mau kita nggak sengaja aja lihat gitu ya, habis itu kan lihat kita kecenderungannya kan pengen gitu ya, habis kalau kita nggak punya cemas gitu kan. Nah, dari segi kita sebagai seorang muslim itu gimana cara nyikapinya gitu? Iya, memang kita nggak bisa memungkiri ya, sekarang itu kalau di kalangan pemuda, apalagi ini Gen Z, Gen Alpha gitu ya, gitu ya bisa sama dengan teman-temannya, itu satu hal yang jadi tuntutan buat mereka mungkin gitu, supaya bisa diterima oleh teman-temannya gitu kan. Manusiawi ya, ketika dia tuh pengen supaya dia tuh bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu ya. Gitu. Mungkin dorongan itulah yang memunculkan orang tuh pengen tahu informasi terupdate gitu, atau barang terupdate gitu. Tapi sebetulnya ada
apa namanya ya sikap gitu yang bisa kita munculkan gitu ketika kita mendapati gitu ya tren terkini atau kemudian ya updatean terbaru atau kemudian barang-barang yang terbaru itu sebetulnya ada beberapa sikap yang bisa kita munculkan. Yang pertama tadi ya, kalau itu awalnya karena standar atau kemudian cara kita memandang gitu ya, mungkin dari awal inilah, dari cara kita memandang diri dan lingkungan itu sebenarnya kita tetap bisa diterima oleh lingkungan atau apa namanya orang di sekeliling kita tanpa kita harus melebur menjadi sama gitu dengan orang yang mungkin punya standar yang berbeda dengan kita, bahkan mungkin kita memandang itu belum tepat gitu buat kita ambil gitu ya. Lalu tanpa kita harus melebur, kita bisa kok bangun hubungan, tetap bisa membangun interaksi gitu. Artinya kita juga punya standar gitu ya, bisa kita jaga gitu ya. Nggak harus sama dengan orang lain. Nggak harus sama gitu. dengan teman untuk bisa membangun interaksi. Gitu. Kita istimewa dengan keistimewaan kita sendiri gitu betul. ya. Wah, ini bagus. Iya benar yang sih. pertama ya. Kemudian yang ada kedua, lagi tadi untuk menjaga supaya kita itu ketika mungkin wajar ketika lihat di media atau mungkin temennya cerita gitu ya, teman kita tuh cerita sesuatu yang keren gitu, wajar ketika wah pengen nih ya gitu ya, wah ini gitu. Nah pengen itu nggak salah gitu ya, keinginan itu kan boleh gitu ya, tapi apakah kita perlu untuk mewujudkan atau perlu untuk mendapatkan itu ya, nanti itu yang munculnya kita munculkan tadi kontrol diri gitu ya, kita pilih gitu, mana yang kemudian ini kita perlu atau kita butuhkan gitu, mana yang kemudian kita cuma pengen gitu ya, yang itu nggak terlalu kita butuhkan gitu. Mungkin dari kontrol diri itu, apalagi kita tadi sebagai seorang muslim, kita punya mana klasifikasi mana barang yang memang ini ya menunjang untuk amal solih, kebaikan gitu ya, memang kita butuhkan kayak gitu. Mana yang justru membuat kita itu jadi lalai atau kemudian ini justru sia-sia kita nggak bermanfaat gitu ya, kita punya gitu ya. Kita bisa lihat saja punya teman gitu ya, kita kemudian punya kayak gitu. Jadi insya Allah ada inilah, ketika kita munculkan kontrol diri, kita bisa memilah dan memilih gitu ya. Kontrol diri kita dari mana ya, tadi seleksi gitu ya, hal yang kita harus punya dan mana yang sebenarnya kita nggak terlalu perlu punya. Betul. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Nggak kerasa ini Usmi, kita udah sampai ke dampaknya, sampai ke kita gimana menyikapi dari FOMO itu. Dari antum Ustazah, ada closing statement nggak untuk sahabat Kurmasi? Oke, ya sahabat Kurmasi semua yang ada di rumah dan di sini di studio gitu ya. Ya, tren FOMO ini sesuatu yang ya sudah viral dan banyak digandrungi oleh kalangan muda ya gitu ya. Tapi kita tahu tadi ternyata ini bentuk ada sisi positif, ada negatif. Nah sebenarnya pilihan itu ada di tangan kita. Ingin menjadikan mungkin dorongan tadi ada kecemasan, kekhawatiran itu mengarah kepada dampak positif atau negatif. Tentu kita pengennya positif ya, maka arahkan gitu ya, sikapi gitu ya tren ini gitu dengan sikap-sikap atau pilihan-pilihan yang positif, sehingga kita bisa mendapatkan pengaruh positif gitu dari pilihan-pilihan kita gitu. Pilihan kita menentukan apa yang kita dapatkan gitu kan. Pilihan kita menentukan apa yang kita dapatkan. Luar biasa sekali, kita sudah banyak berbincang tentang FOMO dengan Ustazah Habibah Bahrun, psikolog di Biro Psikologi ABS Purwakarta. Nah ini saya juga banyak quotes nih ini quotes-quotes saya dapatkan dari Google juga. Ini untuk mengingatkan diri kita juga ya. Kita semua tahu seperti apa rasanya kita sedang tekun mengerjakan sebuah pekerjaan misalnya, lalu tiba-tiba fear of missing out atau FOMO. Tiba-tiba kita mengecek feed media sosial, merasa iri dengan petualangan orang lain atau keberhasilan orang lain dan bahkan ataupun kegagalan orang lain.
Nah, bukan cuma kita semua mengalami FOMO sampai pada taraf tertentu. Dan ini adalah salah satu rintangan terbesar untuk tetap fokus dan juga tetap produktif. Dan ingat, dunia mungkin penuh dengan pemandangan dan juga suara yang menarik. Tetapi perjalanan kita adalah milik kita sendiri. Tetap fokus pada jalan di depan dan kita akan sampai di tempat tujuan dalam waktu yang singkat. Dan juga sebenarnya di Al-Quran juga ada ya Us ya, terkait dengan ini kan kecemasan otomatis menimbulkan rasa iri. Nah, dalam Al-Quran pun sudah ada Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya adalah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari mereka yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita sudah berapa menit tuh? Kayaknya cukup singkat sih, 15 menitan kita sudah membahas tentang FOMO. Insya Allah sahabat Kurmasi, kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, atau mau pengen tema apa ya, kita akan bahas di FYP episode selanjutnya. Terima kasih Ustazah Habibah telah meluangkan waktu untuk ngobrol sharing di sini. Dan sahabat Kurmasi, jangan lupa tonton video-video lainnya terkait dengan FYP di channel YouTube Kurmasi TV. Saya Ahyan Putra dan juga Ustazah Habibah Bahrun mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.